Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawangsi Hayati Ningsih. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai akun Metaverse dan Avatar. Dan sebelumnya teman-teman, ini adalah tugas project UAS ICT for Learning dan saya dari kelas 4E. Untuk pertama-tama, kalian semua diminta untuk men-search Ready Player Game namanya untuk sebuah avatar, yang dimana avatar itu seperti semacam animasi untuk di akun Metaverse-nya. Dan kita bisa klik ke bagian pertama. Metaverse itu apa sih teman-teman? Metaverse itu mungkin seperti dunia virtual gitu ya teman-teman, dunia virtualnya kita gitu. Jadi seperti semacam bisa bermain dan juga bisa untuk tugas presentasi semacam itulah, yang dimana zaman sekarang kan canggih-canggih ya teman-teman, dan guru pun, tempat-tempat sekolah pun juga dapat mengikuti zaman-zaman yang seperti ini gitu. Ini dikarenakan saya udah pernah melogin, jadi saya logout aja dan kita sync up. Terus kita klik player. Nah teman-teman, untuk masuk atau membuat akun Metaverse dan Avatar ini diperlukan banget jaringan yang bagus ya, karena kita harus mempunyai jaringan yang stabil untuk melangsungkan ini semua biar lancar. Terus juga dikarenakan saya sudah mempunyai email dan password, jadi kita mengklik I have an account aja. Buat yang belum, bisa dari pertama muncul tampilannya. Terus saya klik sign in. Nah ini kita tunggu aja teman-teman, nanti akan ada tampilan yang dimana kita harus membuat avatar terlebih dahulu, semacam di makeover gitulah. Dan dikarenakan saya sudah mempunyai avatar, saya akan mengklik my avatar ini. Nah ini teman-teman, untuk teman-teman yang belum membuat avatar, pasti nanti akan ada di tampilan bukan seperti ini. Jadi untuk itu, setelah sudah membuat avatar yang sekiranya seperti ini, bisa klik selanjutnya, nanti ada di bagian atas sebelah sini gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu ke akun Metaverse-nya. Kita search lagi, namanya spatial atau bisa disebut spatial gitu ya. Nah kita klik yang ini teman-teman. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya. Dikarenakan saya juga sudah mempunyai akun ini, jadi tinggal klik ini tanda plus create ini. Buat yang teman-teman belum membuat akun Metaverse ini, nanti di bagian sini tuh teman-teman bisa diperlihatkan tulisan login. Nanti kalian tinggal klik login, terus nanti di bagian tengah akan ada muncul Google, Apple, email, dan lain sebagainya gitu. Setelah itu klik create ini, dan muncullah semacam room yang akan kita gunakan untuk bermain atau berpresentasi.
dikarenakan ini adalah tugas puas project ya teman-teman. Jadi saya harus mempresentasikan materi yang sudah saya siapkan, yaitu materi tentang pendidikan agama Islam di kalangan sekolah. Saya akan memilih ini teman-teman, kita tinggal klik. Nah, kalau udah begini nanti teman-teman tinggal nunggu aja sedikit lagi untuk dapat masuk ke tampilan roomnya presentasi. Nah, di sini juga banyak teman-teman main permainan-permainan kayak gitu. Jadi ini tuh aplikasi gratis untuk membuat metaverse seperti itu. Metaverse ataupun avatar. Nah, ini bagi yang mau berlangganan premium aja teman-teman. Ini kita bisa klik silang. Oh ya teman-teman, sekedar mengingatkan untuk laman spasial ini kita tidak bisa memasukkan akun dengan lebih dari 3 kali ya teman-teman, kecuali kalau teman-teman memang mempunyai banyak akun seperti 2 ataupun 3, jadi bisa untuk dimasukkan akun yang lainnya tuh, tetapi harus dengan baik penggunaannya, jangan lebih dari 3 kali. Pokoknya setiap satu akun itu tidak bisa menggunakan lebih dari 3 kali percobaan. Itu teman-teman. Balik lagi, ini kan saya sudah ada di tampilan seperti ini. Ini adalah petunjuk-petunjuk untuk menggerakkan si animasinya ataupun berjalan-jalan kemana-mana. Terus juga kayak seperti ini untuk berjalan, ini untuk lompat, ini untuk lari, seperti itu. Dan kita perbesar ya teman-teman. Oke, inilah tampilannya. Wow, keren. Nah, tampilan inilah yang nanti akan saya presentasikan di sini. Ini papannya. Nanti akan saya masukkan materi saya. Sangat cantik sekali, bukan teman-teman? Kita bisa berjalan-jalan sesuka hati, mau kemana pun, mau survei tempat duduknya atau bagaimana, itu pun terserah ya teman-teman. Nah, sepertinya saya akan mencoba duduk di atas aja. Oke, ini dia. Tapi kayaknya jangan terlalu jauh ya teman-teman. Sepertinya cukup di sini aja. Oke. Nah teman-teman, ini waktunya saya mempresentasikan materi yang sudah saya siapkan. Ini kita bisa klik silang dulu ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mau mempresentasikan ketika ada tugas yang sudah diminta untuk dipresentasikan, kalian klik tanda panah di atas ini, add content ya teman-teman. Nah, nanti muncul seperti ini tampilannya. Karena kan saya belum memasuki materi, jadi kita mengklik upload. Setelah itu tampilannya seperti ini. Kita klik select from your device. Oke. Nanti akan muncul file-file seperti
kita cari materi yang sudah kita buat. Kita tunggu progresnya. Memang agak lama ya bun, jadi kita harus bersabar menunggu. Nah, teman-teman lihatlah, ini sudah ada tampilan materi yang akan saya bawakan. Kita pindahkan terlebih dahulu di tengah. Oke, siap. Terus kita perbesar saja layarnya. Oke. Kita atur ya teman-teman, supaya terlihat tulisannya, jangan kecil-kecil. Oke. Seperti udah selesai ya teman-teman. Mari kita lock, kita gembok supaya tidak kemana-mana. Oke, baik. Teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya siapkan dengan tema meyakini kode dan kodar. Ini adalah materi dari kelas 12 SMA Pendidikan Agama Islam. Jadi saya akan membacakan materinya yang sudah saya persiapkan. Untuk selanjutnya ada pengertian kode dan kodar. Kode dan kodar mendefinisikan kadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan kode adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas cara terbalik, yakni definisi kode dan kodar ditukar. Lanjut. Ada 4 prinsip iman kepada kode dan kodar. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Dan yang selanjutnya ada iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga ada iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang terakhir, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Dan untuk selanjutnya ada makna beriman kepada kode dan kodar. Ada 4 hal iman kepada takdir itu sendiri, ialah takdir sebuah sebutan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menulis segala peristiwa yang terjadi baik kepada alam maupun manusia. Dan yang kedua, ada ikhtiar, adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Dan yang ketiga, doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Dan terakhir, ada tawakal, menyerahkan segala perkara dan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala
serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan segala ketentuannya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari sunnatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, dan meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Terima kasih. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ataupun tutorial yang sudah saya berikan ini bermanfaat untuk yang menontonnya dan juga dapat membuat orang-orang melihatnya terasa mudah dengan adanya video tutorial ini.